Hai kawan-kawanku semua, para pencinta elektronika dimanapun kalian berada. Bertemu kembali bersama saya, pengelola blog www.ic555.com. Dan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, tutorial mengenai Modbus. Jadi protokol Modbus yang akan kita IoT-kan menggunakan protokol MQTT. Pada video sebelumnya kita telah mencoba mengimitasi sebuah alat yang berbasis Modbus ya. Jadi kita mencoba membuat SHT20 yang harganya lumayan. Kita tekan lagi harganya menjadi sangat murah dengan DHT11 ya. DHT11 kita akan rubah menjadi Modbus, kemudian dibaca oleh ESP8266, dan kemudian akan kita usahakan untuk hubungkan ke internet melalui protokol MQTT. Jadi kita semacam membuat bridge ya, bridge MQTT untuk protokol Modbus. Tapi bridge-nya ini tidak bridge yang universal. Jadi ada sebuah kustomisasi terhadap alat-alat yang kita temui pada alat-alat kontrol industri yang berbasis Modbus, yaitu seperti contoh ini. Sebenarnya data yang dikirim itu data fix ya, data yang kita kirim fix, kemudian yang diterima juga kadang-kadang fix. Jadi kita tidak perlu mengecek keseluruhan register yang mungkin ada. Jadi kalau pada MQTT atau Modbus bridge yang ada di pasaran biasanya mengakomodir untuk semua function. Nah, kalau ini kita akan menyederhanakan ke function-function yang diperlukan. Jadi Arduino-nya tidak akan sampai kehabisan resource. Begitu semangat yang ingin dicapai. Jadi dari komponen ini kita sudah dapatkan pada video sebelumnya. Alat saya ini, nah ini sudah saya hubungkan dengan Wemos. Wemos itu adalah ini ya, sebuah minimum system yang berbasis ESP8266. Anda bisa menggunakan ESP8266 apapun, ESP32 pun kalau bisa, monggo. Nah, kita akan mencoba dulu flashback lagi ya ke video sebelumnya, yaitu kita mencoba mengirimkan data perintah sederhana ke arah ini, ke arah Modbus. Jadi alat yang sudah ada Modbusnya kita coba untuk mengirimkan data sederhana, yaitu satu untuk menghidupkan LED dan toggle LED. Jadi hidup dan mati LED itu perintahnya satu. Kemudian dua untuk membaca penekanan tombol. Jadi kalau saya tekan tombolnya dan saya tekan kirim perintah 2, maka status dari tombol ini akan dibaca. Nah, kemudian 3 adalah pembacaan sensor suhu kelembaban, dan 4 adalah pembacaan register. Jadi kita sudah berhasil membuat jembatan sederhana melalui serial port ya. Jadi serial portnya ESP ini sudah berhasil menyederhanakan perintah yang panjang ini. Jadi perintah menghidupkan LED panjang segini ya. Jadi ini adalah 05, ini adalah address dari alat saya. 05 lagi ini adalah hexa ya, 5 hexa ini namanya write coil atau menulis pada output digital. Kemudian 2 bytes ini adalah address-nya, address register yang ke 0. Kemudian FF ini artinya FF00 nya on. Nah, yang di belakang ini adalah CRC atau cyclic redundancy correction, atau checksum kalau dalam bahasa lebih kerennya dalam dunia
IT. Nah, checksumnya ini nggak berubah-berubah ya, makanya ada kondisi di mana tidak perlu dicek, ada kondisi diabaikan. Nah, jadi itu yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, kalau ini kita sudah bisa melakukan penyederhanaan ya, penyederhanaan pengiriman ini ya, data ya. Jadi 1, 2, 3, 4 kita hanya butuh mengirim 1, 2, 3, 4 sudah mewakili 4 fungsi yang dilakukan oleh alat saya ini. Jadi sudah terwakili. Nah, untuk itu kita bisa langsung menuju ke ini ya, sisi WiFi-nya ya, Wemos-nya. Jadi kalau kita lihat di komponennya, dia jauh beda dengan pembahasan pada video-video yang membahas MQTT dan ESP ya. Saya sudah ada sekitar 2 video yang membahas khusus ESP8266 dan MQTT. Jadi tidak terlalu susah kalau menurut saya. Kita akan bahas satu persatu aja skripnya. Jadi skripnya ini jadi sederhana ya, skripnya nggak terlalu susah. Kita gunakan library ESP8266 Wi-Fi dan PubSub Client sebagai library dari MQTT. Nah, PubSub Client ini sangat gampang dan mudah dimengerti. Kemudian ini adalah inisialisasi dari Wi-Fi saya, Wi-Fi di rumah saya. Kemudian ini adalah inisialisasi broker MQTT saya. Saya gunakan broker gratis yaitu broker.hivmq.com dengan port 1883 dan username password tidak perlu diisikan, kliennya bebas, random. Kemudian topik. Nah, topik ini adalah merupakan alamat di mana kita akan diberikan data oleh MQTT, diberikan data atau diminta data. Nah, kalau request ini berarti topik yang akan di request oleh Wemos-nya. Jadi dia akan menunggu perintah saya nih, request apa nih, ada yang request membaca 1, 2, 3, 4. Setelah itu, setelah 1, 2, 3, 4 itu dibaca, sekarang misalnya perintahnya nomor 3 ya, tuh membaca DHT 11, maka kemudian si Wemos ini atau ESP ini akan mengirim ke 2 buah topik yaitu suhu dan humi. Begitu juga jika requestnya yang diterima adalah 1, maka yang dibalas adalah di topik LED. Jadi ini kalau saya tulis gini, ini dari, kelihatan nggak ya? Nah, ini dari ESP, dari MQTT ke ESP. Nah, kalau yang di bawah ini dari ESP menuju MQTT. Nah, ini respon. Kalau ini request, ini respon ya, atau respon. Seperti itu. Jadi ada 2 buah topik, 2 buah tipe topik ya, tipe request dan respon. Baik, kemudian ini adalah inisialisasi dari kliennya Wi-Fi dan kliennya MQTT subs atau library pub sub client. Kemudian di bawah ini sudah kita bahas pada yang lalu. Ini adalah merupakan bukan library, atau ini merupakan sebuah array yang berisikan perintah-perintah fix ya, perintah fix. Kalau ngidupin LED, perintah serialnya seperti ini, menghidupkan apa? Membaca suhu kayak gini. Jadi sudah otomatis, tidak perlu mencari-cari lagi karena sudah fix, dan juga langsung dibandingkan nantinya. Script lainnya sangat persis mirip ya. Saya copy paste dikit aja ya. Saya hanya menambahkan proses MQTT-nya aja di sini. Nah, ini adalah proses reconnect. Jadi setiap saat dia akan loop untuk melakukan
pengecekan apakah MQTT nyambung atau tidak. Kalau tidak nyambung, di connect lagi. Nah, inilah proses publish ke topik kita bentuk dalam suatu function. Nah, di loopnya gimana ininya jalan cerita dari script ini? Jalan ceritanya seperti ini. Jadi ketika ada ketika masuk loop, jadi awalnya adalah dicek koneksinya apakah nyambung atau tidak ke MQTT server atau brokernya. Kalau tidak, maka diulang lagi koneksinya. Kemudian ini adalah loop dari MQTT ngecek kalau ada data masuk. Kemudian ini adalah script yang sama dengan script yang video sebelumnya, yaitu membandingkan ini Modbus-nya. Jadi perintah pembalikan dari Modbus. Kalau dulu scriptnya adalah yang di video terdahulu adalah menunggu dari serial. Nah, sekarang adalah menunggu dari MQTT. Menunggunya di mana? Menunggunya di sini ya, di callback ini ya. Jadi kan ini sudah alat ini sudah si ESP maksud saya sudah melakukan callback di sini kan, proses penungguan pesan yang masuk dengan cara melakukan subscribe ke topik request. Jadi topik rec itu di subscribe ya, ditunggu terus ada data masuk. Kemudian ketika ada masuk, maka lakukan, jika pesan satu maka lakukan pengiriman pesan LED, toggle LED. Jadi kalau LED-nya mati di on kan, LED-nya nyala di off kan. Kemudian 2 juga gitu, yaitu menunggu penekanan tombol. 3 juga iya untuk suhu kelembaban. Dan keempat adalah membaca isi register, holding register. Jadi kemudian ketika ada data dari MQTT-nya masuk, yang datanya sederhana, cuma 1, 2, 3, 4 aja, maka langsung dikirimkan ke alat Modbus kita. Persis seperti contoh tadi ya, dikirim langsung. Jadi Anda sebaiknya menonton dulu video sebelumnya hingga nyambung ya. Nah, sekarang Modbus saya kirim ke MQTT, terus siapa yang mendengar? Siapa yang melakukan proses IoT-nya? Nah, itu adalah saya akan hubungkan ke kamera saya, ke HP saya, maksud saya smartphone ya. Saya pindah ke smartphone saya ini ya. Nah, ini adalah IoT MQTT panel yang sangat bagus untuk mengetes ya. Jadi saya sudah beberapa kali membahas ini. Kalau kita lihat ini, kita edit. Nah, kita lihat ini adalah Modbus-nya, namanya dari MQTT saya, namanya Modbus MQTT saya bikin. Kemudian kalau kita connect, nah kita sudah bikin beberapa ini ya. Ini adalah sebuah perintah 1 ya. Kalau perintah 1 ini toggle LED, perintah 2 cek input, perintah 3 itu cek suhu kelembaban. Nah, perintah 4 adalah baca register. Sama aja ketika toggle LED, kita edit panel ini ya. Anda bisa lihat topiknya lah topik request, payloadnya 1. Kemudian kalau cek input, payloadnya 2, yang berbedanya payloadnya. Cek suhu kelembaban, yang berubah payloadnya nomor 3. Nah, dan ini adalah payload nomor 4. Payloadnya 4 ya. Topiknya sama, /topic/request. Jadi dia mengirimkan ke MQTT, kemudian direlay oleh MQTT menuju ke ESP. ESP merelaykan ke alat Modbus. Jadi untuk LED misalnya dia membaca apa? Membaca status LED. Jadi topic/topic/LED. Jadi dilihat apakah on, apakah off. Begitu juga yang lainnya. Kalau misalnya humidity, nah dia membaca /topic/humi. Kalau kita lihat di scriptnya tadi, kita lihat ini ya. Sebentar saya gitu.
Jadi topiknya itu ya, topiknya ada berapa? 6 ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 6. Satu topik untuk WSP-nya menunggu dan 5 topik untuk mengirim. Jadi dia hanya subscribe satu topik request ini yang di subscribe. Sedangkan yang 5-nya adalah subscribe publish. Bisa dilihat ya di scriptnya ya, di script ini. Ini bisa dilihat juga kalau di subscribe hanya topik rec, sedangkan yang lainnya adalah kirim. Jadi kirim ini adalah kirim MQTT ya, kirim. Nah, kirimnya 5 kali. Nah, itu kirim. Kalau dulu kita ngirimnya ke serial, sekarang kita ngirimnya ke MQTT. Baik, kita akan coba di HP lagi. Nah, alat saya program dulu ya. Saya compile dulu alat saya. Oke, sudah ini ya, sudah up ya MQTT ISP saya dan sudah connect ke server. Nah, sekarang akan saya coba mengirimkan perintah 1 ya, toggle LED. Saya kirim perintah 1 toggle LED. Apakah muncul? Nah, kalau kita lihat di atas, dia message 1 udah muncul, tapi itulah kalau pakai software serial seperti yang saya tunjukkan dulu di video sebelumnya. Software serial itu dari ISP ini agak sedikit rentan datanya telat ya. Nah, ini kan betul kan, kadang masuk kadang enggak, replaynya yang kadang lambat. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba lagi toggle LED, LED-nya nyala. Nah, tombolnya warna LED-nya sudah nyala. Oke, sudah berhasil. Kalau cek input, nah low. Kalau kita bisa lihat di sini ya, sekarang low ya, cek input low. Nah, ini adalah message kedua, yang diterima adalah topik yang request ya. Request itu yang diterima adalah message-nya 2. Nah, kalau 2 ini berarti membaca tombol. Nah, kalau tombolnya saya pencet, nah datanya high. Ini kalau kita lihat di sini, ini ya, ini low, harusnya low ini ya, low. Nah, saya pencet, harusnya high. Nah, begitu. Ini low ya, harusnya low. Nah, sudah benar. Jadi perintah kedua sudah benar. Kemudian kita lanjutkan cek suhu dan kelembaban. Ini belum ada data masuk ya, cek suhu kelembaban. Nah, saya baca cek suhu, langsung muncul kan. Suhunya 32,4 dan huminya 63. Kita cek lagi di layar monitor MQTT di ESP-nya. Kita coba cek suhu kelembaban. Nah, bisa kita lihat berubah-berubah angkanya sesuai dengan request ya. 3. Nah, kemudian yang keempat adalah baca register. Baca register, isi registernya adalah www.ic555.com. Seperti itu. Gak susah kan? Kalau kita lihat lagi ya di ininya. Baca register ini adalah perintah 4 ya, 4. Jadi dia mengirimkan ke topik IC. Nah, karakter yang dikirimkan adalah isi dari register pada alat Modbus-nya. Nah, ini kan satu arah ya. Jadi maksudnya satu arah, bukan reguler ya ininya. Datanya masuk. Jadi data yang dikirimkan itu sesuai dengan request dari HP-nya. Jadi tidak tidak real time ya. Nah, kalau pengen real time berarti harus ada timer yang akan menuju ke yang dilakukan oleh
ISP yang secara periodik akan mengirimkan perintah ke ke alat Modbus untuk mengirimkan data. Nah, yang bisa kita periodikkan adalah hanya nomor 2 dan 3. Karena cek input ini dia mengecek pooling keadaan tombol, sedangkan cek suhu kelembaban juga begitu, setiap berapa detik sekali mengecek isi data register dari input analog register. Nah, sedangkan yang lainnya dia memang tugasnya ini mengecek berdasarkan by request dari si pengontrol ya. Anggap aja ini engineer-nya yang melakukan. Jadi toggle LED atau baca register itu kan tidak perlu dikirim secara periodik. Nah, kalau scriptnya itu tinggal edit sedikit aja. Jadi yang diedit itu hanya perintah timernya, ada perintah timer. Kalau ini saya punya timer lagi. Nah, saya ada milis lagi ya, milis di sini. Nah, milis ini saya letakkan di sini. Nah, di sini saya cek setiap 2000 detik dia akan berurutan mengecek tombol apa mengecek suhu. Jadi 2 detik pertama itu mengecek tombol, 2 detik kemudian dia mengecek suhu. Jadi kalau kita upload nanti akan kelihatan bedanya ya. Kalau dulu kan by request ya, by request minta data baru dikirimkan, Kalau ini enggak. Jadi tombol dan suhu ini bisa dikirimkan berdasarkan waktu. Oke, lagi upload, kita tunggu. Upload. Kita lihat, oke sudah. Nah, kalau ini, dia ngirim terus ya. Nah, ngirim terus, lihat nih, suhu setiap 2 detik ngirim suhu dan kelembaban. Dan kita bisa lihat di kamera HP saya, dia berubah-ubah terus. Nanti, kalau saya pencet tombol ya, saya pencet ya sini. Nanti dia akan high ya, harusnya high ya. Oke, saya lepas ya sekarang. Memang ada delay ya, karena HP saya ini sekaligus sebagai MQTT control juga sebagai stream. Saya streamkan ke alat ini ya, recording saya. Jadi seperti itu. Apakah mempengaruhi toggle LED? Toggle LED ya pasti berpengaruh, karena akan ada data yang telat ya. Kalau kita lihat toggle LED barengan ini ya, nah agak lambat ya, kadang bisa masuk kadang enggak. Saya coba cepat 1 detik dia nggak bisa. Kalau 2 detik ini cukup mewakili, karena tiap 2 detik dia mengirim tombol dan mengirim suhu kelembaban. Ini adalah di HP saya. Tombolnya saya ini. Kemudian saya coba menggunakan kipas angin, apakah ada perubahan. Saya coba menggunakan kipas angin, suhunya akan turun apa enggak. Nah, kelembabannya naik. Oke, suhunya turun kena pakai kipas angin. Oke, suhunya terus turun. Nah, Anda juga bisa berkreasi ya, menggunakan alarm ya. Bisa juga minta isi register ini kita rubah untuk men-setting alarmnya, berapa suhu alarm yang akan di setting ya. Jadi sekitar alarmnya 30 derajat dia akan bunyi buzzer. Nah, bisa dilakukan dengan cara merubah register dengan perintahnya heksanya 6 ya kalau merubah register. Kalau membaca register itu perintahnya 3, kalau membaca itu ya, atau membaca 3, kalau merubah itu 6. Oke. Saya turunkan kipas saya dan memang sudah berubah suhunya, dan suhunya naik lagi habis ini.
Kita coba toggle LED. Wow, entah kesenggol atau gimana ini HP saya. Masih ngirim kok. Nah, ini memang ada sedikit ini ya, lambat kalau kita pakai 2000 detik ya. Kalau pakai ini mungkin agak lebih bagus ya kalau pakai serial murni ya, karena ini pakai software serial ada saja ini yang pesan yang telat. Nah, harus tepat ya, karena timernya kan berdasarkan loop kan. Kalau kita di script ini dia kan berdasarkan loop, ini ada delay, ada segala macam di dalamnya loopnya. Jadi nah harus dia mengecek ini. Nah, sayangnya Modbus itu memang tidak ada interrupt. Memang kalau kita lihat ya alat generasi lama yang mungkin saya tahu belum ada interrupt. Jadi kalau ada data ini dia hanya pooling ya, di pooling datanya, pull loop, ada data nggak, ada data nggak. Kalau ada data ditampilkan, itu aja. Baik, suhunya sudah naik lagi. Tadi 31, sekarang sudah naik 32,9. Memang cukup panas ya hari ini. Demikianlah kita telah berhasil membuat alat berbasis Modbus, bisa kita IoT-kan dengan MQTT. Kita menggunakan ESP8266 sebagai jembatannya, atau kita anggap sebagai bridge ya, bridge dari Modbus ke MQTT. Jadi kita sudah berhasil mengirim secara periodik, walaupun kadang ada gagalnya juga. Tapi memang kalau Modbus ya enaknya ini ada proses CRC ya, ada proses checksum ya. Jadi kalau memang datanya salah ya nggak dikirimkan dia. Nah, kayak ini kan message-nya muncul, tapi LED saya nggak ini kan, karena mungkin terpotong dia. LED-nya loh, satunya muncul saya kirim. Nah, LED on, dan LED off. Nah, nggak muncul, harusnya LED-nya off nih. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang namanya Modbus TCP. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan MQTT mungkin ya. Saya belum tahu juga pembahasan di dalamnya, apakah saya hanya mencoba menggunakan ESP sebagai Modbus TCP dan sukses, tapi belum oprek ke dalam. Apakah memang sudah bisa langsung ada software yang menggunakan TCP Modbus yang bisa langsung lari ke cloud, saya belum tahu. Nanti saya akan share jika ada waktu dan saya sudah berhasil mengopreknya. Tapi kali ini saya ingin menyimpulkan bahwa Modbus ke MQTT itu memungkinkan ya. Jadi sangat memungkinkan alat yang berbasis Modbus seperti ini, SHT-20 Modbus ini sangat memungkinkan untuk dikirimkan ke cloud MQTT atau ke IoT. Jadi prinsip piramida seperti ini, jadi Modbus itu berada di tengah-tengah ini, tengah-tengah piramida 1 dan 2 ini, sudah bisa memenuhi piramida Internet of Things. Jadi sensornya ada berupa sensor DHT11 tadi, konektivitasnya juga ada berupa WiFi, platformnya ada yaitu saya gunakan atau HiFi-MQ sebagai broker MQTT, apps-nya juga ada yaitu IoT MQTT panel pada smartphone saya. Jadi lengkap sudah. Alat jadul yang berbasis Modbus ini secara teori dan secara praktek sudah bisa memenuhi standar IoT. Jadi tidak ada alasan lagi
para engineer di dunia industri untuk menghalangi kita melakukan yang namanya penggabungan alat yang berbasis Modbus dengan internet. Walaupun mereka mengkhawatirkan nanti kalau semua dihubungkan internet, gimana kalau dihack? Nah, itu adalah tugas dari bagian security. Jadi satpamnya IT ya. Jadi kita bisa memberikan semacam encapsulate atau semacam pembungkusan lewat jalur MQTT yang lebih secure, misalnya lewat TLS, sehingga tidak bisa dihack oleh orang lain. Ya karena mungkin iseng aja mereka menghack. Kalau misalnya kita pakai dan niatnya baik, mungkin siapa tahu tidak ada. Apalagi mungkin kita cut ya, cutnya tuh yang di IT kan hanya bagian display saja, sedangkan bagian keputusannya tetap di lokal intranet. Gitu sih saran saya bagi teman-teman industri yang ketakutan atau mungkin terlalu paranoid untuk menggabungkan alat-alat pada pabriknya ke internet. Baik, demikian video part 2 ini sudah sukses. Kunjungi blog saya www.ic555.com, Instagram saya di @ic555_IoT, dan juga kita punya Facebook fanpage di @ic555. Kritik dan saran dan request silahkan disampaikan. Saya akan dengan senang hati membantu proyek-proyek atau pembelajaran di kampus, karena memang pada masa-masa pandemi ini di mana kampus tutup dan dosen-dosen kebanyakan melakukan kuliah online dan tidak efektif ya, karena memang kalau kuliah menurut saya tatap muka sangat penting, at least buat anak-anak zaman now. Mungkin ya kalau di rumah banyak distract-nya. Kalau kuliah di rumah itu banyak distraksinya. Ada teman yang main game, ada adik-adik yang bermain-main berkeliling di rumah rame. Nah, itu yang mungkin mendistract ya. Kalau di kampus bertatap muka, suasana dingin, ber-AC, dan memang suasananya suasana belajar, mungkin lebih bisa konsentrasi. Nah, kalau mau belajar bersama saya, bisa hubungi saya di blog saya ini, ada alamat saya nanti di situ juga, dan kontak saya. Kita bertemu kembali pada video berikutnya. Semoga kita terbebas dari corona segera. See ya.